Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Mamun Murad dari Manajemen Haji dan Umroh kelas B. Nah, saya di sini ingin mewawancarai seorang pembimbing haji dan umroh. Nah, soalnya kayak gini. Penting gak sih bahasa Arab dalam melaksanakan ibadah haji? Dan kenapa seorang pembimbing haji atau umroh harus bisa menguasai bahasa Arab? Terus cara berkomunikasi dengan orang selain Indonesia itu kayak gimana sih? Apakah seorang orang-orang di sana, orang-orang di Arab itu ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Arab ketika berkomunikasi? Yang pertama, pentingkah bahasa Arab dalam ibadah haji atau umroh? Untuk seorang pembimbing haji atau umroh atau yang kita kenal dengan mutawif, bahasa Arab atau bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab, menjadi sangat penting karena mutawif adalah atau pembimbing haji umroh adalah koordinator dalam segala atau dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan haji dan umroh, karena mobilitas serta komunikasi yang dilakukan di sana kesehariannya memakai bahasa Arab. Nah, ini menjadi sangat penting bagi seorang mutawif atau pembimbing haji untuk bisa berbahasa Arab, atau bahasa Arab menjadi sangat penting ya untuk seorang pembimbing haji atau mutawif dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kemudian yang kedua, seorang pembimbing haji atau umrah haruskan menguasai atau bisa bahasa Arab. Mengapa? Ya, tadi yang kita sampaikan, di Mekah sendiri atau di Madinah sendiri yang kita kenal dengan Timur Tengah, bahasa Arab itu juga sendiri terbagi menjadi dua. Ada bahasa Arab yang kita kenal atau yang kita pelajari di sekolah atau di pesantren-pesantren adalah bahasa Arab fushah atau bahasa Arab baku, bahasa baku ya, atau bahasa formal. Ini harus dikuasai, harus bisa seorang pembimbing untuk bisa berbahasa Arab. Dalam hal ini bahasa Arab fushah. Kemudian yang kedua ada bahasa amiyah. Amiyah ini diambil dari kata umum. Kalau orang sana bilang bahasa pasar. Nah, artinya tidak setiap orang Arab, orang Mekah atau orang Madinah itu memakai bahasa Arab baku atau fushah. Ya, kalau pengalaman kita sebagai pembimbing, bahkan di sana kesehariannya itu memakai bahasa amiyah, dan ini sangat jauh dari aturan-aturan atau kita sebut dengan grammar bahasa Arab, itu sangat jauh. Karena amiyah ini bahasa pasar, bahasa keseharian, kalau kita kenal dengan bahasa gaul. Nah, kedua tipe bahasa Arab ini harus dikuasai oleh seorang pembimbing. Karena tadi yang kita sampaikan, pembimbing itu adalah orang yang mengkoordinir, orang yang memegang mobilitas, komunikasi, dan aktivitas jamaah di sana. Nah, kalau pembimbing itu sendiri tidak menguasai bahasa Arab baik fushah atau amiyah, ya mobilitas atau aktivitas dan komunikasi juga saya kira terganggu. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan selain orang Indonesia? Nah, tentu di sana kalau pertanyaan seperti ini, di Arab orang yang beribadah haji atau umroh tentu bukan orang Indonesia saja, tentu bukan orang Arab saja, tentu bukan orang Malaysia saja, tentu bukan orang Turki saja. Ada berbagai suku, berbagai etnis
ya yang datang ke Mekah untuk beribadah haji atau umroh, dan dari daerahnya masing-masing dengan membawa bahasa masing-masing. Kalau pertanyaannya bagaimana cara berkomunikasi dengan seorang lain, ya kita mengambil dua bahasa saja. Ya, kalau seorang mutawif sangat penting untuk bisa berbahasa Arab, ya mutawif juga seharusnya penting juga untuk bisa berbahasa internasional. Dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, ini menjadi sangat penting juga karena tidak semua yang ada di Arab itu orang Arab. Ya, ada orang Inggris, ada orang Amerika, ada orang dari etnis-etnis yang lain, dari berbahasa-bahasa yang lain. Nah, ini menjadi sangat penting juga kita menguasai bahasa selain bahasa Arab. Dalam hal ini bahasa Inggris, bahasa internasional. Nah, bagi seorang mutawif atau pembimbing haji, ya penting juga untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris internasional, dan saya kira semuanya juga harus paham, harus bisa. Ya, tidak juga untuk menguasai, yang penting bisa. Nah, kemudian yang terakhir, apakah orang Arab sendiri ada yang tidak menggunakan bahasa Arab ketika berbicara dan berkomunikasi? Sebagian ada, ya ada sebagian ada yang menggunakan bahasa Indonesia, sebagian juga ada yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Tapi dalam kesehariannya, dalam aktivitas kesehariannya, tentu mereka berkomunikasi, dalam hal ini orang Arab sendiri berkomunikasi dengan bahasanya sendiri. Namun tadi yang saya sampaikan dalam pertanyaan yang kedua, bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, ya, fushah dan amiyah. Nah, yang banyak dipakai orang Arab dalam kesehariannya, dalam tanda kutip orang-orang yang kita lihat keseharian ketika kita di Madinah, ketika kita di Mekah, seperti misalkan pedagang-pedagang, seperti misalkan penjaga makam Rasulullah, seperti misalkan penjaga masjid, penjaga kebersihan. Itu mereka sampai supir taksi sekalipun mereka memakai bahasa pasar atau bahasa umum, bahasa amiyah tadi yang saya bilang, bahasa yang tidak baku, bahasa yang mungkin tidak kita pelajari sebelumnya di dunia pesantren. Nah, ini seorang mutawif, seorang pembimbing haji atau umroh, penting kalau kita berbicara bahasa Arab, penting menguasai dua bahasa Arab. Ya, satu fushah dan amiyah. Nah, ini penting karena fushah ketika kita berbicara dengan kelompok-kelompok yang agak formal, ya kita tentu menyampaikan dengan bahasa baku atau fushah. Nah, dalam keseharian aktivitas di sana sehari-hari, tentu lebih banyak bahasa Arab yang dipakai itu bahasa amiyah. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran dan bisa menjadi bahan penelitian untuk di kemudian hari. Syukron. Oke, terima kasih kepada saudara Sugara yang yang bisa meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sekian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang ingin melakukan wawancara orang kedua nih. Orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk pertanyaannya, kapan sih melaksanakan ibadah haji? Ketika hendak berangkat haji itu, apakah punya modal atau basic bisa berbahasa Arab? Terus kalau emang nggak bisa, bagaimana cara berkomunikasinya dengan orang-orang yang ada di Mekah atau Madinah ketika melaksanakan ibadah haji? Assalamualaikum, saya berangkat haji waktu tahun 2015 berangkat haji. Terus di negara Arab sekarang sudah tidak berbahasa Arab. Kebanyakan orang Arab udah bisa berbahasa Indonesia. Ketika dia di toko atau di jalan atau dimanapun, orang Arab bahasa Indonesia yang dipakai karena kebanyakan ibadah haji dari Indonesia. Nah, terus pengalaman apa aja tuh yang didapat atau diperoleh setelah melaksanakan ibadah haji?
berpengalaman sekali waktu di Madinah atau di Mekah. Sangat benar-benar melaksanakan ibadah haji sangat hebat dan sangat bagus. Apalagi di Madinah dan di Mekah sangat meresapi ibadahnya. Benar-benar kualitas Mekah dan Mekah begitu bagus untuk ibadah haji. Baik, terima kasih kepada Saudari Ai atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.